Nah, jadi ceritakan bahwa PKI itu pernah memberontak beberapa kali. Satu tahun 1926, zaman Belanda dulu pernah fungsi ya. Lalu terjadi pemberontakan setelah kemerdekaan tahun 48 di Madiun. Dia membunuh banyak tokoh agama, kiai. Tanu jadi pertanyaan teh kenapa harus dibunuh kiai? Ya, lamun sakira-kira niatna ideologi komunis welcome terhadap agama, kenapa harus dibunuh kiai? Berarti kan tidak welcome terhadap agama. Jadi benar-benar tidak mengakui adanya Tuhan. Kamu mengakui adanya Tuhan nggak tuh? Kiai ulah diburu. Tidak mengakui adanya Tuhan, itu komunis beda. Banyak cerita pesantren-pesantren di Madiun dibantai, pesantren Gontor, terus pesantren Nonde, banyak lah dibunuh di Kresek, kecamatan Kresek, Madiun, tahun 48. Di Sumur ada Sonco 1, Sonco 2, ada monumennya. Nah, ketika ternyata yang memberantas PKI Madiun itu tentara Siliwangi, Mang Ade. Tentara Siliwangi. Waktu itu tentara Siliwangi hijrah ke Jogja. PKI Jawa Barat akan numpas. Tahu. Jadi cerita teh Siliwangi teh hijrah ke Jogja gara-gara Renpil. Perjanjian Renpil tahun 1947 pindah. Nah, ketika pindah ke Jogja, nah ternyata terjadi pemberontakan PKI Madiun. Ya, pasukan FDR Front Demokratik Rakyat afiliasi dengan PKI memberontak. Akhirnya Siliwangi memberantas. Oleh tentara Siliwangi, ada divisi Siliwangi. Harum Siliwangi itu Siliwangi kan harumnya tentara Jawa Barat. Jawa Barat. Ternyata tidak sia-sia hijrah ke Jogja. Karena di situ akan memberantas PKI. Coba kalau tidak hijrah, mungkin PKI Madiun pasti berhasil. Tapi sayangnya setelah memberantas PKI Madiun, beberapa jam kemudian Belanda. Agresi militer Belanda 2, yang pada akhirnya Siliwangi harus long march susulumputan ke Jawa Barat, gerilya. Pas gerilya sampai Jawa Barat ternyata dihadang oleh DITI. Wah, itu perjalanan Siliwangi. Jawa Barat khas. Jadi dulu teh tentara Siliwangi teh salah satu divisi paling elit zaman perjuangan di antara divisi lain itu. Divisi lain sama ini elit. Tapi perjalanan Siliwangi adalah perjalanan yang paling elit. Gerilya. Iya. Ya, Mang Ade sana. Ternyata jenderal yang terbunuh, 7 jenderal yang terbunuh itu diantaranya banyak petinggi-petinggi Siliwangi. Yang diincar PKI itu ternyata diincar PKI itu adalah tentara-tentara pemimpin Siliwangi. Contoh Abdul Haris Nasution, terus Ahmad Yani, Suprapto, terus MT Haryono, ya. Itu ada penelitiannya selama ada. Nah, udah sudah malah ya cek down. Kita depan kampung resmi kita teh Pak iya percepatan dia nih. Cek down manipulasi. Kita teh pengumur kita resmi kita menuju Panglima Abri. Ya, jadi ayah penelitian menurut Salim Said ternyata yang diincar oleh PKI itu adalah petinggi-petinggi Siliwangi yang pernah memberantas PKI Madiun. Itu senama Ade. Ya, ini menurut Profesor Salim Said. Ada dari channel YouTube lah, kalian bisa lihat.
manuver TNI Angkatan Darat. Kemudian dibuat kesimpulan bahwa PKI tidak pernah melakukan petualangan politik. Mereka dianggap sebagai korban konspirasi dari TNI Angkatan Darat dan ormas Islam anti PKI seperti NU dan lain sebagainya. Pemberontakan PKI pertama kali dilakukan pada tahun 1926, kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan Madiun 1948, dan dilanjutkan kembali pada tahun 1965, adalah suatu kesatuan sejarah yang saling terkait. Para pelakunya saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengkomuniskan Indonesia dengan mengorbankan para ulama dan aparat negara. Pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan PKI beserta Pesindu dan organ kiri lainnya menelan ribuan korban baik dari kalangan santri, para ulama, pemimpin tarekat yang dibantai secara keji. Selain itu, berbagai aset mereka seperti masjid, pesantren, dan madrasah dibakar. Demikian juga kalangan aparat negara, baik para birokrat, aparat keamanan, polisi, dan TNI banyak yang mereka bantai saat mereka menguasai Madiun dan sekitarnya, yang meliputi kawasan strategis Jawa Timur dan Jawa Tengah. Anehnya, PKI menuduh pembantaian yang mereka lakukan itu hanya sebagai dimasukkan sumur, saya nanti dimasukkan terakhir. Tadi masih terakhir, kata saya ingat, waduh, saya ini tidak bisa apa-apa, akhirnya mati. Pembunuhan sadis sekali, seperti Pak Nyamin itu membunuhnya di depan istri dan anaknya, dibunuh, dimutilasi. Mak ini Madiun daerah basis PKI dah. Lah, ini kalau lajeng enten badhe mundhet bahaya itu sabar. Waraan ini ku enten nek sekelo mawon. Tiyang niku hewon Pak, dalan satri supuhane niku melampah buruke ngetan sedaya. Lah niku yen tiyang mriki pun boten enten ya ingkang sedaya ajrih. Ya tolonglah ulama-ulama dijaga. Kasih. Mane dhek PKI niku anggere nggawa kok mboten purun nggih dicek ngoten. Sasarane yai kali santri. Mboten mendhet pundi-pundi. Tapi PKI pancen pinter ya saged ngikut yai napa. Oh, alah, saged ngikut yai. Saged. Saged ngikut yai. Ngoten niku belajar agama ngoten. Nggih, saged ngikut yai napa PKI niku. Tenan niku. Politik PKI memang hebat betul. Jadi sebelum menghancurkan agama dia masuk dulu ke agama. Nanti kan jadi musuh dalam selimut kan tidak tahu. Di situ sudah diajarkan ajaran ateis, tidak percaya pada Tuhan. Anak TK itu dibilang gini, ayo minta permen pada Allah. Allah, yun permen. Ternyata tidak diberi. Ayo saya minta pada Pak Guru minta. Diberi permen. Jadi Allah kan tidak ada toh, tidak ada. Tapi yang saya heran waktu itu loh pemerintah kok diam saja itu loh. Dan saya heran itu. Kok ada ajaran gitu padahal kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Kok dibiarkan. Permulaannya PKI sudah bergerak tapi masih dalam permulaan. Jadi gejolak itu terus diadakan perdamaian. Pertemuan tokoh-tokoh agama disatukan untuk melawan ini gitu. Tapi sampai datang langsung diajak. Datang ke kabupaten, ada yang ditumpangkan bis, truk ke sana, kemari. Itu termasuk bapak saya. Di Kresekan itu. Di Kresekan itu banyak. Niku tiyang niku setengah pun kathah ingkang estri jaler kathah ingkang ngetan niku sampun kathah. Lajeng mboten dangu niku montor, Pak. Montor niku enten eketan. Sareng montor eketan enten sak mlampah saetane kertek niku montor niku sami dibiyi. Jadi Sobat Ransel, kita juga heran. Belakangan ini masih ada orang-orang yang membela PKI, kemudian mengatakan bahwa PKI ini adalah korban rekayasa pemerintahan Orde Baru. Tapi kalau kita lihat di tahun 48 ini, Soeharto belum ada. Kemudian
yang menculik pun bukan tentara. Tugu ini melambangkan bahwa dahsyatnya pembantaian, ada yang disembelih, ada yang ditembak, sehingga ini mereka terselimuti oleh darah. Jadi Masya Allah, Sobat Ransel, semoga kejadian ini tidak terulang. Kita lihat nama-nama tokohnya di sini. Polisi, ulama, wedono, tokoh masyarakat, wartawan. Kemudian dari tentaranya, kolonel, letkol, inspektur polisi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang mengherankan kita sekarang bahwa pendidikan tentang kekejaman PKI ini sudah terhapus dari mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Ini sangat mengherankan. Selama ini banyak orang yang ditipu seolah-olah PKI itu adalah korban dari Soeharto. Nah sekarang kita ke Madiun, ternyata Soeharto pun belum ada apa-apanya di tahun 1948, tapi PKI pun sudah berhasil membantai ulama, pemerintah untuk merubah ideologi bangsa. Dan ini adalah rumah warga yang dipakai PKI membantai korban-korbannya. Kemudian mereka kubur di dalam sumur yang sekarang sedang jadi tugu ini. Kita akan ke atas bukit. Kita lihat di atas patung Muso sedang akan memenggal kepala Kiai Husein. Patung yang kita lihat ini adalah patung Muso, sementara yang bersimpuh adalah Kiai Husein. Kiai Husein. De binnenlandse situatie was slecht. Vanwege die blokkade. Er waren geen kleren genoeg, er waren geen medicijnen, er waren geen communicaties. Wij moeten fietsen. Er zijn auto's, geen banden. En de treinen die rijden chockvol. Eten is voldoende. Eten is wel voldoende, redelijkerwijs voldoende. Maar ondanks dat natuurlijk die spanningen vanwege die blokkade. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom de mensen beginnen te wantrouwen aan de regering en aan de goede bedoelingen van de onderhandelingen, goede bedoelingen van de Hollanders. En als iemand begint te wantrouwen en in wanhoop is en hun maag is leeg, er zijn moeilijkheden, dan worden ze makkelijk communisten. En zo is die communistische groei aangewakkerd verder. En toen Amir Sharifuddin niet meer aan de leiding was van het kabinet. Hij moest een oppositie voeren. En hij zag dat via democratische middelen het niet kon. En hij had al die beloften van Musso, dat misschien buitenlandse machten ook een beetje ons zullen helpen. Toen kwam dus op 18 september 1948 die proclamatie in Madiun van een zogenaamde Sovjet-staat in de republiek. En dat is niet getolereerd nog door Sukarno, nog door Hatta. En onmiddellijk hebben ze dus de oorlog verklaard. Hebben ze dus, nee, we moeten dat onderdrukken. Ik kwam laat in de middag bij de president en hij zei, Nas, wat moeten we doen? De sultan zat naast hem als minister van Binnenlandse Veiligheid. Nou, ik zal even piekeren. Geeft u me tijd, ik zal een heel plan maken. Ik ben me gaan afzonderen in een kamer in het paleis. En ik heb een plan gemaakt. Ten eerste meteen de andere gebieden, alles wat met communisme te maken heeft, ontwapenen en oppakken. Ja. Ten tweede, zo snel mogelijk troepen maken voor een operatie naar Kediri. En zo is geworden een presidentiële order. Maar het kabinet was nog niet bij elkaar, die oude heer Raja Ghusalim met een lange baard. Hij zei, als het land in nood is het woord aan het leger, zei hij. Dat is heel eenvoudig. En de anderen zeiden verder niks. Dat is oké. En de president heeft tijdens de zitting getekend. En aan Pak Deerman overhandigd. Maar ik was voor de vergadering al zeker van mijn zaak. Er zijn nogal wat communisten toen over de kling gegaan, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk niet direct. Veel niet-communisten eerst door hun, laat ik zo zeggen. Ze hebben behoorlijk veel vermoord. En toen onze troepen daar kwamen natuurlijk, ging het omgekeerde gebeuren. Ja. Ja. Zij zijn begonnen. Ja. Ja. Hoeveel slachtoffers zijn er? Nou, dat is de tijd dat je geen statistieken door nahield. Ja. Dat is niet mogelijk in die tijd. Schatting? Nou, dat denk ik wel 1000. Ik durf niet meer.